Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah, di kesempatan video kali ini aku dapat kembali lagi share video. Nah, di sini teman-teman aku share cara mengatur keuangan rumah tangga. Nah, kali ini aku juga mendapatkan pertanyaan dari salah satu komentar yang ada di YouTube, yaitu mengatur pendapatan sebesar 3 juta rupiah per bulan. Nah, sebenarnya tidak ada masalah ya teman-teman dengan pendapatan 3 juta. Itu sudah pendapatan yang lumayan besar. Namun di sini yang menjadi persoalan yaitu dari penghasilan per bulan sebesar 9 juta, dari penghasilan suami sebesar 3 juta, kemudian dari penghasilan istri sebesar 6 juta. Namun karena istrinya itu resign dari pekerjaannya, maka dengan otomatis penghasilan tinggal dari suami yaitu per bulan sebesar 3 juta rupiah. Nah, di sini untuk pengeluaran pun juga perlu ada perubahan ya teman-teman. Tentunya harus bisa beradaptasi dengan penghasilan dari 9 juta ke penghasilan sebesar 3 juta per bulan. Tentunya hal tersebut juga tidak mudah untuk dilakukan, apalagi kalau sudah mempunyai tanggungan yang lumayan banyak. Nah, di sini teman-teman aku akan mencoba untuk membuatkan rincian keuangan dengan penghasilan 3 juta rupiah per bulan. Nah, untuk pertanyaan selengkapnya, teman-teman bisa lihat di layar berikut ini ya. Sebelum lanjut ke videonya, di sini aku tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita saling sharing bersama, belajar bersama untuk menjadi seorang ibu, seorang istri dan juga seorang ibu rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya. Dan di sini teman-teman langsung saja ke rinciannya. Nah, di sini untuk keluarga Bunda Ika terdiri dari suami, istri dan mempunyai 1 orang anak dengan pendapatan 3 juta per bulan. Untuk kewajibannya, yang pertama di sini untuk membayar kontrakan per bulan sebesar Rp450.000. Kemudian untuk kewajiban yang kedua, di sini Bunda Ika juga mempunyai cicilan motor per bulannya Rp800.000. Kemudian untuk kewajiban yang ketiga, yaitu anggaran untuk membayar listrik per bulannya di sini aku anggarkan Rp150.000. Nah, teman-teman untuk kewajiban di sini itu untuk anggarannya tidak bisa disederhanakan ataupun dirubah ya teman-teman. Kecuali di sini untuk cicilan motornya itu sudah lunas. Nah, untuk kontrakan dan juga membayar listrik itu merupakan pengeluaran yang pasti setiap bulannya ya teman-teman. Nah, di sini untuk kewajiban aku total menghabiskan anggaran sebesar Rp1.400.000 dari gaji per bulan sebesar 3 juta dikurangi untuk membayar kewajiban sebesar Rp1.400.000. Nah, di sini tuh masih ada sisa gaji Rp1.600.000 ya. Pada pertanyaan tadi juga sudah dijelaskan bahwa untuk kebutuhan per bulannya itu seperti untuk membeli susu itu habisnya sekitar 1 juta rupiah ya teman-teman. Kemudian untuk belanja kebutuhan sehari-hari itu habisnya sekitar Rp1.500.000. Nah, kalau sekarang itu harus bisa beradaptasi dengan penghasilan yang diperoleh saat ini ya teman-teman. Nah, di sini aku akan membuatkan rinciannya. Tentunya di sini menyesuaikan dengan pemasukan yang ada di keluarga Bunda Ika untuk saat ini ya. Nah, di sini teman-teman untuk kebutuhan pokok itu aku tuliskan untuk berbelanja beras per bulannya di sini aku anggarkan Rp150.000. Kemudian untuk berbelanja bulanan
Di sini per bulan aku anggarkan Rp300.000. Nah, kalau misalkan untuk berbelanja bulanan itu biasanya selalu nyetok banyak. Nah, di sini supaya anggarannya cukup, jadi belanja kebutuhan yang memang dibutuhkan ataupun sudah habis saja ya teman-teman. Kemudian juga di sini kita jangan melihat mereknya. Di sini yang penting kita melihat harganya kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini yang ketiga yaitu untuk anggaran berbelanja gas. Di sini aku anggarkan Rp50.000 per bulan. Kemudian untuk biaya makan di sini per bulan aku anggarkan Rp700.000 ya. Dan itu artinya untuk berbelanja mingguan anggarannya yaitu sebesar Rp175.000. Nah, dengan anggaran segitu insya Allah cukup ya teman-teman. Kemudian di sini aku total untuk kebutuhan pokok yaitu menghabiskan anggaran Rp1.200.000 dari sisa gaji sebesar Rp1.600.000 dikurangi Rp1.200.000, masih ada sisa gaji Rp400.000 ya. Nah, di sini aku tuliskan untuk kebutuhan lainnya. Yang pertama untuk membeli susu formula yang tadinya anggarannya itu 1 juta, namun di sini itu hanya bisa dianggarkan Rp200.000 ya. Jadi di sini memang perlu penyesuaian ya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya aku anggarkan untuk dana darurat yaitu Rp50.000. Dan untuk pulsa di sini juga aku anggarkan Rp100.000 per bulan. Kemudian di sini untuk sedekah yaitu Rp50.000 ya. Nah, jadi untuk kebutuhan lainnya di sini aku total menghabiskan anggaran Rp400.000. Nah, untuk sisa gajinya sudah habis ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu cara mengelola pendapatan Rp3 juta per bulan. Semoga saja video ini bisa bermanfaat untuk Bunda Ika dan juga bunda-bunda lainnya yang mungkin memiliki persoalan yang sama pula. Dan di sini teman-teman, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya ya, supaya aku juga semakin semangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.